Dan dia bilang, saya kangen sama ibu, kangen sama adik. Saya bilang, ya akan oke, Ashley, nanti dia akan balik lagi. You're still my mother, right? Aku terjaga sepanjang malam selama beberapa malam ini. Padahal pagi tetap. Saya sebenarnya mau anak yang sekarang di Belanda pulang ke Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. Anak dan mantan istri sekarang di Belanda. Dan mantan istri tidak mau kasih anak balik ke Indonesia. Sudah dari Juni 2022. Saya dari Belanda. Saya sudah 17 tahun tinggal di Indonesia. Tak meronta lagi pagi itu oleh kerinduan menjemput sejuknya air mukamu. Jullie er zijn. Goed zo. Goedemorgen, Ashley. Saya bertemu pertama kali di Bali 2012. Kita menikah 2014. Henti bertanya tentang kasih. 2018 dia mau pergi dan dia mau bawa satu anak ke Jogja karena dia bilang, oh ibunya sakit. Berapa lama? Saya bilang paling 2 minggu. Ya oke. Ternyata 11 bulan. Anak 3 tahun dan 1,5 tahun terpisah. Anaknya kangen. Itu wajar, kita keluarga. Tapi mantan istri nggak pernah mau kontak. Perasaan jadi ibunya kemana sih? Tiap anak kan masih butuh orang tua yang lengkap ya. Pastilah butuh ibu, nggak cuma bapak. Di sekolah juga guru-guru bilang mana ibunya? Ya nggak ada ibunya. Saya hanya mengenal papanya Ashley. Karena dari awal papanya Ashley selalu mengantar Ashley ke sekolah. Dan dia bilang, saya kangen sama ibu, kangen sama adik. Saya bilang, ya akan oke, Ashley, nanti dia akan balik lagi. Saya kirim SMS atau WA, telepon Ashley. Kenapa nggak mau telepon? Ya, karena nggak mau bicara sama saya. Saya nggak usah bicara sama saya, sama Ashley. Pernah nggak Ashley minta telepon ibunya? Sering, tapi setelah itu ibunya nggak mau bicara. Cuma sekali, Ashley nanya, kenapa pergi, kapan pulang? Ya ini masalah susah, itu kamu nggak mengerti. Luar biasa loh, ini anak kecil, 3 tahun. Dia mau lihat ibunya. Jujur aja saya sangat sedih waktu melihat Ashley kembali ke ruangan. Saya sangat sedih karena saya juga seorang ibu ya. Saya juga punya anak. Saya ingin menangis saat itu karena aku melihat dia benar-benar terpukul. Kayaknya hatinya hancur ya saat itu. Anak itu kan kangen ibunya. Nah, itu. Bisa ya ibunya gitu loh. Saya bertanya-tanya aja. Dia nggak sadar anaknya sedih. Itu sangat salah dan happy selalu, tapi jangan langsung sedih. Dia selalu sedih, marah, kadang-kadang marah ya. Itu dapat berubah dalam waktu sebentar. Ashley kasihan nggak ada sosok ibu. Jadi saya tawarkan mau nggak Ashley tinggal di kakak perempuan dari ibu saya. Mungkin dia biasalah masak untuk dirinya ya. Tapi ketika dia untuk menyiapkan makan anaknya, saya kaget. Yang dilarang Mungkin adalah dicinta tidak. Dan ini bukan pertama kali ya. Dia sering terpisah anak sama saya. Itu sebelum dia ke Jogja. Ya dari Rabu. 7 March ya. And the dates 7 March. Saya Yeah. until today Ashley and Danny didn't enter school. But I don't know why. Yeah, I also don't know why. I tried to find them. Karena kita ada salah paham lewat telepon. So kita ada janji di Sumarekon Mall. Ini masalah yang simple. Cuman pintu utama dan utara. Saya dengar utara, maksud dia utama. Ya tapi saya sudah bilang utara. Saya juga nulis. Ya ada dia stres. Pergi sama anak, sama 2 pembantu. Ya pergi ke hotel dulu. Setelah itu ke Roxy Yayasan di Jakarta. Nggak tahu dia mau apa. Setelah uang habis, 3 minggu kemudian, so 28 Maret, dia balik lagi. Dan saya bikin janji lewat video. And what is the deal now? Monday I take the train here. Yeah, and I take care of them. Aku stay di kos.
anak-anakku makan. Juni 2018 dia pergi ke Jogja. Waktu dia di Jogja, dia kirim surat gugatan. Dia minta 21 juta per bulan dan dia mau hak asuh anak tanpa bicara baik sama saya. Saya pernah tinggal di Jogja. Bagi saya itu luar biasa sekali 21.500.000. Saya harus banding. Kalau saya tidak banding, ya hak asuh anak ke dia dan saya tidak bisa lihat anak mungkin. Saya tidak bisa membantu katakanlah dengan nilai materi. Tapi apa yang saya bisa bantu misalnya dengan memberikan kesaksian bagaimana hubungan Denny dengan anaknya, tahu tentang istrinya bagaimana. I show you. Just like this. Ini anak 3 tahun butuh ibu dan ayah. Walaupun ibu dan ayah punya masalah, anaknya nggak bisa jadi korban. Kekhawatiran saya, anak dua-duanya dapat masalah loyalty konflik karena mereka akan sadar, oh ada masalah sama orang tua. So saya harus pilih siapa, ayah atau ibu. Setelah 2014 dapat anak, kita harus cari jalan untuk ngurus anak sebenarnya. Orang tua juga ikut campur dan saya mau tahu, semua saya mau tahu, itu pertama kali saya jadi bapak. Tapi mereka nggak berkomunikasi apapun. Hal kecil, masalah komunikasi. Waktu saya gendong anak, terus dia bilang, mau kemana? Saya bilang, ya bukan urusan Anda. Kalau saya pikir Anda itu sopan, ya kamu itu kurang sopan, saya pikir. Tapi karena salah budaya, itu dia terima seperti sangat marah. Dia bilang, pulang aja ke Jakarta. Nah, anak di sini, kayak gitu. Nah, setelah itu masalah mulai dari situ. Saya di Jakarta, itu sudah 24 Januari 2015. Small girl, you're just in this world, so you will have to fight just like me. Karena saya kangen sama Ashley, saya tidak tahu Ashley di mana ya. Nggak dapat informasi, saya coba telepon, SMS, WA, nggak dapat kabar sama sekali. Dan itu mulai saya tahu, kok bisa saya ayahnya, itu seperti nggak ada artinya buat dia. Itu terpisah anak mulai dari situ. Setelah itu sering terpisah anak, dia balik lagi. Saya bilang mulia ya, Denny masih bisa memaafkan. 12 Desember saya masih ingat kita nikah untuk izin tinggal saya expired ya. Dia bisa perpanjang tapi dia nggak mau. So saya harus ke luar negeri. Kalau harus ku tanya besar, aku memilih untuk berpaling karena aku tak tahu bagaimana mengelola kesehatan rasa lalu. Teman saya, dia tanggung jawab. Karena mantan istri kirim WA, jangan sponsorin Denny. Dia mau saya nggak bertemu sama anak-anak. Saya bilang ya terserah saya. Dia tahu saya sayang anak. Saya cuma rasa dia tidak sayang sama anak, tapi dia butuh anak seperti senjata untuk dapat uang dari saya. Saya cuma nunggu sampai pengadilan dan dia yakin dia akan menang hak asuh anak ke dia dan saya tidak bisa lihat anak mungkin. Akhirnya ada putusan pengadilan Bantu di Jogja. Putusan pertama, hak asuh anak Ashley ke saya, Denny ke dia. Untuk 21 juta, hakim bilang tidak sesuai biaya hidupan di sini. Aku pernah berhenti ketika kamu pergi. Setelah itu dia minta maaf, ayahnya minta maaf, menulis surat. Saya bilang oke, saya maafin kita bareng lagi, tapi saya mau kita bikin akte notaris biar dia kasih hak asuh anak dua-duanya ke saya. Karena saya khawatir dia pergi sama anak lagi. Nah, dia bilang oke. Well, I love my Ashley and the blue jet too. Do you know it's gonna hurt?
happy anaknya, sangat happy. Dan saya juga happy. Nah, dan kita bareng lagi. My life in Indonesia, and I made a life out here. I made 2 children, Danny and Ashley. Bye, Corona. And what do you think, Ashley? Yes, it's right. They can learn out here just because of the coronavirus. Kita masih nunggu di sini setengah tahun untuk sekolah akan buka, tapi nggak ada banyak social kontak. Jadi saya bilang, oke, di Belanda sekolah buka, itu aja alasannya. Karena sekolah di Belanda buka, sosialisasi. Danny omong mau ke Belanda, kamu aja ke sana dengan anak-anak, tapi Danny juga mau bawa istrinya. Itu tidak begitu bagus, pasti muncul nanti juga masalah. Kalau di Belanda 1 bulan kemudian, dia bertemu banyak orang perempuan Indonesia, ada grup dan itu, dan dia tahu dia punya hak lebih di Belanda daripada saya, warga negara Belanda. Dia harus kasih anak sebenarnya ke KPAI Belanda. Pewalian anak jadi pemerintah, dia tanda tangani namanya OTS, dia dapat rumah, dia dapat uang, subsidi, dan saya tahu dari dulu dia matre sebenarnya, dia suka uang. Dia nggak boleh itu, karena dia harus hargai putusan dan hukum Indonesia. Tapi waktu dia telepon polisi itu, polisi datang tanpa investigasi. Saya harus keluar rumah karena dia bilang, oh ya saya pukul dia, kekerasan fisik kayak gitu. Saya nggak kekerasan fisik, pakai kata. Lu buat salah, Den. Saya bilang gitu. Saya bilang, karena Dina dibawa ke Belanda gitu, saya udah berpikir ada sesuatu yang dia tuju. Sidang itu 5 hari kemudian, 17 Desember. Saya ke hakim yang itu jujur, ya tapi nggak ada bukti mukulan. Juga dalam chat WA, ada tulisan, dia bilang saya usir dia. Tapi di dalam chat ada tulisan, kamu di mana Dina? Itu dingin, saya jemput. Dan hakim lihat, kalau Pak Danny usir kamu, kenapa dia nanya kamu di mana? So itu nggak masuk akal dan saya menang. Saya boleh balik ke rumah. Ja, ik wil bewijs hebben. Jullie nemen gewoon mijn kinderen af hier. Om helemaal niks, omdat zij de moeder mist. Dat doen wij niet. Ja, dat doen jullie toch? Jullie zijn hier toch? Met jullie pistolen? Het is de opdracht van de jeugdbescherming. Op korte laat. En jullie komen mijn kinderen gewoon weghalen omdat... Sewaktu saya wakil konsuler di Jogja, dan ya ada beberapa kasus yang hampir sama dengan Danny sekarang mengalami. Istrinya yang dapat orang asing untuk ya cari duit secara gampang, dibawa ke Belanda. Di Belanda ketemu sama kelompok wanita Indonesia dalam perantauan. Itu kelompok yang niatnya tidak begitu bagus, saling menghasut. Dan kalau ada yang datang baru dari Indonesia, mereka langsung ngomong, wah kamu lebih baik jangan pikir suamimu, kamu bisa jauh lebih gampang dapat duit kalau misalnya cerai, bisa dapat alimentasi, bisa dapat tunjangan ini, bisa dapat tunjangan itu. Nah, tapi sistem itu di Belanda ya, KPAI organisasi sudah ikut campur dan mantan istri kerjasama mereka. Anak-anak di Belanda, tapi alamatnya dirahasiakan. Saya tidak tahu alamatnya, saya tidak boleh telepon. Itu
business model. And bukan cuma saya yang bilang itu minister resign. Karena dia minta maaf 5.000 anak ambil dari orang tua. Dan dia kasih uang balik. Tapi anaknya sampai sekarang, ya 5 tahun, belum balik ke orang tua. Kok kamu bawa? Aku bilang gitu. Maksudnya di sini aja kan ulet ya perjuangannya Denny untuk dapat hak asuh anak itu. Tapi saya berpikir anak-anak butuh ibunya. Nah, di situ kan poinnya. Kok bisa sih ini malah mau memisahkan dari bapaknya gitu. Di akte notaris itu ada perjanjian sebelum kita ke Belanda. Ini saya pihak pertama, dia pihak kedua, dan ada tulisan yang jelas. Pihak kedua sepakat memberikan hak pengasuhan atas anak-anak kepada pihak pertama. Anak-anak Pak Dhani tidak bisa Pak Dhani dapatkan kembali atas dasar perjanjian, karena di dalam akte notaris itu hanya tertera hak asuh anak, sedangkan di Belanda hak asuh anak itu diartikan lain. Semuanya bisa mengasuh, tidak perlu orang tua. Sebenarnya itu dari orang terjemah di Belanda, tersumpah, yang terjemah hak asuh anak dalam bahasa Belanda verzorgingsrecht. Verzorging itu ngasuh, recht itu hak. Di dalam Indonesia hak asuh anak itu untuk kekuasaan orang tua sebenarnya, bimbing, melindungi anak sebenarnya. Di Belanda itu namanya ouderlijk gezag. 4 Oktober 2022 namanya dia terjemah akte notaris dan putusan dari pengadilan, dan dia bilang harus ada tulisan kekuasaan orang tua kalau mau sama seperti ouderlijk gezag, dan itu salah. Misalnya di Indonesia ada kata anak buah, artinya karyawan atau apa kan. Kalau diterjemahin ke bahasa Belanda, anak dari buah, itu nggak masuk akal, artinya nggak bisa harfiah, letterlijk terjemah. En zo heb ik ooit eens een keer een dame gehad, die was nota bene lerares Indonesisch aan de Universiteit van Leiden, die dus bij mij aan boord kwam, op de boot, en wij voeren naar het eerste Molukse eiland. Maar zij begon gelijk met de lokale vrouwen te praten, die allemaal wegliepen en niet daar wilden, omdat zij een Indonesisch gebruikte dat van de formele kant komt, Juist. van de machthebbers. Dus dat is een soort taal waar mensen bang voor zijn. En niet de taal die normaal gebruikt wordt. Kan je nog een grote misser maken. Inderdaad, letterlijk aan die veranderen. Onzin. Het hangt helemaal van de context af. Ja, en het Compleet. gebied. Waar gebeurt iets plaats? Ja, dat geldt dus ook voor hak asuh anak. Exact. Hetzelfde. Ja. Exact hetzelfde. Ja, je gaat het letterlijk vertalen. Dan krijg je een vertaling die volgens de Nederlandse idioom perfect is. Maar volgens de Indonesische normen niet klopt. Saya sebenarnya sudah mau benerin terjemahan salah, ya kan? Artinya salah. Saya bikin legal opinion di Indonesia sama pengacara. Hak asuh anak dalam bahasa Indonesia itu nggak ada bedanya sama kekuasaan orang tua. Saya kasih legal opinion ke. Setelah dia dapat, dia balas dan dia bilang, oke, saya akan benerin terjemahan saya dari verzorgingsrecht waktu salah ke ouderlijk gezag. Saya bilang, oke, itu solusi, terima kasih. Saya pikir itu sudah ada solusi. Tapi ternyata dia jelaskan, saya masih ragu dan saya minta bantuan dari profesor dari Universitas Leiden yang belajar hukum Indonesia, namanya kasih opini tidak bisa dapat ouderlijk gezag dari hak asuh anak, dan dia pakai namanya surat edaran Mahkamah Agung di Indonesia, dan dia bilang harus nulis kekuasaan orang tua atau pengampuan. Pengampuan itu orang dewasa yang mental tidak stabil. Itu nggak ada hubungan sama kasus anak saya. Anak saya itu masih anak di bawah umur, dan kedua mereka juga nggak sakit jiwa. Dalam saran dia tulis akte notaris di Indonesia itu tidak sah di Indonesia. Dia tulis penggugat, nah itu saya. Dia benar terminologi hak asuh anak itu dikasih dari hakim ke orang tua. Di bahasa Belanda jadi ouderlijk gezag itu sangat dekat. Tapi alasan terjemah hak asuh anak ke ouderlijk gezag masih problematis.
karena konten tidak jelas dalam hukum Indonesia. Kita tidak tahu konsekuensinya sama seperti adalah kesah. Kalau dia sendiri tidak tahu, balik ke sekolah lagi, belajar lagi, jangan spekulasi aja karena konsekuensinya sangat besar. Konsekuensi buat saya itu untuk tidak lihat dan bertemu anak gara-gara salah terjemah. Hou je belkorf, moet je dichter, dan ben je. Dus bijt je van je af of ga je boven. Saya juga gugat yang translator. Pertama bilang, saya akan edit, saya akan ganti. Saya sudah senang. Ternyata gak diedit. So bohong. Kemudian European Court. Saya gugat negara Belanda karena Belanda nggak hargai international law dan European law. Di Belanda mereka tahu, tapi mereka cari alasan karena gajinya pemerintah besar untuk terpisah anak. Yayasan seperti itu yang kinderbescherming itu sangat kuat dan juga cari duit. Lebih banyak masalah, lebih banyak duit masuk. Instansi seperti itu hidup dari sengsara orang lain. Saya balik ke Indonesia 6 Juli 2022. Di Indonesia saya punya chance untuk menang. Tapi di Belanda saya sudah give up. Aku telah membeli seluruh kontrak tanah. Jadi atau notaris yang dimiliki oleh Mas Dhani itu dari pemerintah Indonesia nggak berlaku di sana. Nggak berlaku karena ini verzorgingsrecht. Putusan juga nggak berlaku. Semua alasannya karena hak asuh anak itu babysitter. Jika punya rencana suatu perkara itu akan berkaitan langsung dengan hukum yang ada di negara lain, lebih baik kita menyertakan baik di dalam posita ataupun petitum artian bahasa yang dimintakan. Saya akan mintakan ouderlijk gezag. Saya ke KPAI Indonesia, mereka analisis semua kronologi cerita saya. Ya ini salah terjemah ke babysitter, dan itu jadi bukti. Tapi di Belanda diabaikan. Pengacara saya di Belanda, dia juga kaget. Dia bilang, karena dia jelaskan ke hakim, itu dari international law, harus hargai hukum dari asal negara. Lahir di sini, besar di sini. Pak Dhani harus membuat gugatan baru dengan dasar ouderlijk gezag tadi. Selama putusan pengadilan negeri di Indonesia itu masih mengatakan hak asuh jatuh kepada Pak Dhani, pengadilan yang ada di Belanda tetap akan sesuai dengan pendiriannya. Sekurang-kurangnya kalau saya sih berdoanya ya salah satu deh. Kasihan juga kan ya, punya anak 2 tapi kayak nggak punya anak gitu. Lagi ke satu kasus, ya. Jangan bisa apa-apa lagi ya. Happy birthday to you, your birthday. Selama notarisnya mau untuk bisa menuliskan catatan pinggir tadi, itu dapat kita jadikan alat bukti juga di dalam persidangan. Hakim Belanda pun baca, oh ini putusan dari Pengadilan Negeri Indonesia. Oh, ouderlijk gezag. Oh, jadi hakim sana sudah menentukan ouderlijk gezagnya itu jatuh terhadap Pak Dhani. Putusan pengadilan itu sama harkat martabatnya seperti dengan undang-undang. Para pihak harus tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut. Hak asuh anak yang harusnya dibawa oleh Pak Dhani, tapi malah disepelekan oleh Ibu Dina dan dibawa ke Belanda, ya penculikan. Cuman ini penculikan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan yang ada di Indonesia. Dan saya juga ke pengadilan bantu untuk minta tolong eksekusi putusan untuk minta anak pulang ke Indonesia. Saya ke Mabes Jakarta, saya bilang ini pidana untuk melanggar hukum, ya saya punya hak asuh anak, saya punya bukti ini putusan dan Belanda terpisah anak. Mereka bilang ya tapi ini ibunya, so saya bicara sama 3 orang, ini ibunya dan saya bilang ini penting Belanda abaikan hukum Indonesia, anaknya orang Indonesia, saya bilang. Mantan istri ya, itu Mei 2022, dia balikin anak ke saya. Kan dia bilang, gak aman di sini ada orang narkoba, mukul anak, kayak gitu. Itu pasti nggak aman. Oke, balik sekarang, tanda tangan, bikin cerita anak aman sama saya, sama advokat dia tulis yang dia mau. Setelah itu dia sadar, oh saya nggak dapat rumah, saya nggak dapat ini. Dia sama anak pergi waktu saya tidur.
anak hidup tanpa saya di Belanda. Itu bisa bahaya semua, dia ikut semua. Dan saya sangat khawatir. Saya coba cari sekarang, tapi belum bertemu. Istrinya biasanya ya money hunter. Dia sekarang dapat tunjangan kalau nggak salah 3 jenis. Plus rumah, segalanya. Yang orang Belanda sendiri tidak akan dapat. Pernah ada usaha untuk membujuk orang tuanya, membujuk Dina kembali ke Indonesia? Oh ya. Bapaknya bilang pulang ke Indonesia. Beberapa minggu setelah itu, mantan istri menang sidang di Belanda. Dia kasih walian, ya, namanya OTS. 10 Oktober perpanjang lagi. OTS itu 12 bulan. Saya di Indonesia tidak perlu hadir. Lewat video saya akan coba untuk stop OTS. Tapi saya pasti kalah. Saya sudah itu jadi setiap tahun. Teenager boy hit me. You're living in Arosa, right? Yeah. Many times? No, one, but they were also rough to me. Did you say that to Mama? Yeah, and then they said, no, it's accident. How can it be an accident? But what did Mama say then when you Then told Mama her? said, oh, you're getting punishment. I'm going to tell the manager and they give them a punishment now. And she did? No, but they still get big trouble. Like, you cannot ever do that anymore, and I never see But they're it not really anymore. good children there, yeah? No. Of teenagers. Oh, that already slap you. Yeah. It's not good to stay there, right? Yeah. You said Mama hit you? Yeah. Today or yesterday? Couple minutes ago. Girls. Mereka nggak terlalu pikir jauh soal anak harus lihat ayah atau harus ada keluarga yang baik. Then they say, choose that you have to live with Mama, okay? Then I said, okay, because I didn't even know what I was saying. They say the same to you, like better not stay with Papa? Yeah. What exactly did they say? They just say, I think your father is bad. Just choose Mama, don't choose your father. But actually you don't have to choose anybody. You are still young. You cannot choose anyone. Don't choose Papa. Don't choose Mama. Saya tidak tahu anak saya masih hidup atau enggak. Mereka juga kirim email ke mantan istri. Saya harus kasih tahu ayah tentang anak. Dia nggak kasih info sama sekali. Dia tidak merasa senang dan tenang, membayangkan aja punya anak, tapi tidak bisa tahu bagaimana keadaannya. Tapi di Belanda saya masih punya hak asuh anak seperti ayah. Tapi mereka dirahasiakan aja. Tetap saja tak termaafkan. Anak-anak di Belanda saya khawatir. Orang KPAI, pemerintah, ajarin anak yang mereka mau. Mensen geheel uit de kleren, zodat wij er wat van kunnen leren. Aan hen alles vragen over hun blote lichaam. En vandaag hebben we als gasten transgenders. Di Belanda banyak sekolah ajarin anak soal ganti jenis kelamin. Ada terapi seperti orang dewasa. Di depan kelas sudah telanjang. Dat is eigenlijk gewoon heel normaal. 5 tahun yo, itu gila, dan saya tidak setuju. Itu alasan Indonesia lebih aman, normal. Dan saya mau anak hidup di sini, mereka juga lahir di sini ya kan. Ya saya nggak habis pikir sama orang Belanda. Denny dengan Dina sama-sama orang tua punya hak yang sama dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Kalau dia mau ada hidup sendiri silakan, tapi jangan pakai anak seperti senjata, seperti objek untuk dapat dia mau. Itu sangat-sangat salah. Ya, dia berjuang terus sampai sekarang. Dia betul-betul care about anak-anaknya. Kalau dia nggak peduli ya dia biarin aja. Pak Dhani 10 kali, bahkan 100 kali lebih baik daripada saya. Saya juga punya anak. Saya nggak bisa bayangkan gimana rasanya kalau saya ditinggal pergi oleh kedua anak saya tersebut. Anak yang dimana menjadi semangat saya untuk hidup, untuk mencari rezeki, sebagai ladang saya untuk mendapatkan amal ibadah dari Yang Maha Kuasa, dijauhkan dari saya secara paksa. And always go. Kerja sama seperti orang tua karena anak itu untuk ke depan, walaupun nggak setuju ya kerja sama. Lihat dari sisi anak bukan dari sisi diri sendiri.